Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Ancelotti angkat tangan terus ditanyai soal Mbappe ke Madrid. Harian El Equipe melaporkan bahwa kontrak Mbappe di PSG ternyata hanya sampai 2024, bukan 2025 seperti yang ramai diberitakan sebelumnya. Akan tetapi ia punya opsi untuk memperpanjang sampai 2025. Dengan situasi itu, Mbappe bisa saja dilepas PSG musim depan agar ia tak pindah secara gratis pada 2024. Ditanya soal masalah ini, Ancelotti pun angkat tangan, tetapi kemudian menegaskan kepuasan dengan skuad yang dimilikinya. Aku menyerah ditanyai hal ini lagi. Sejujurnya, kami sudah senang dengan stok penyerang yang kami punya, terutama para pemain muda. Kami tak memikirkan pemain lain sekarang, ujar Ancelotti. Vinicius terlalu arogan dan gampang jatuh di lapangan. Vinicius Junior boleh jadi pahlawan di mata fans Real Madrid, namun bagi tim lawan, winger Brazil itu dikenal dengan reputasi negatif di lapangan. Vinicius dicap sebagai pemain muda yang terlalu arogan. Bakat Vinicius ada, tetapi karakter dan sikapnya di lapangan sering dikritik. Terlebih, Vini juga dituding sengaja menjatuhkan diri setiap kali terkena tackle lawan. Meski begitu, Ancelotti mengaku tidak ada masalah apapun soal Vinicius, baik soal sikap dan karakternya. Menurutnya, pemain muda seperti Vinicius masih bisa berkembang pesat. Barcelona kalah karena salah. Barcelona lagi-lagi dipaksa mengakui keunggulan Bayern Munich. Pelatih Barca, Xavi Hernandez, menyoroti kegagalan timnya memaksimalkan peluang-peluangnya. Raksasa Catalunya itu tampil agresif di sepanjang pertandingan. Sayang sekali, penyelesaian akhir Barca kurang sip. Kami membuat 6 atau 7 peluang emas tetapi gagal mengkonversinya menjadi gol. Di sisi lain, Bayern sangat efektif. Secara keseluruhan, kami sudah bermain dengan baik, cukup baik untuk bisa menang. Seandainya kami bisa mencetak gol, pertandingannya akan sepenuhnya berbeda, ujar Xavi. Goretzka akui Bayern beruntung. Bayern Munich sempat kesulitan meski akhirnya mengalahkan Barcelona 2-0. Gelandang Bayern, Leon Goretzka, mengakui timnya beruntung tidak kebobolan. Bayern tertolong dengan buruknya penyelesaian akhir Barca. Robert Lewandowski dan Gavi memiliki peluang emas di menit-menit awal tetapi gagal dikonversi menjadi gol. Tadi itu sebuah pertandingan yang sangat menarik. Kami menyulitkan diri sendiri di babak pertama dan kami beruntung tidak tertinggal. Di babak kedua kami jauh lebih baik dan hasilnya menciptakan banyak peluang, ujar Goretzka. Mengalah, Barcelona turunkan klausul pembelian Antoine Griezmann. Klub La Liga Barcelona nampaknya bakal mengalah dalam saga transfer Antoine Griezmann. Mereka berencana untuk menurunkan klausul rilis sang penyerang agar Atletico Madrid mau keluar uang untuk merekrutnya. Ini disebabkan Griezmann adalah pemain surplus di skuad Barcelona. El Blaugrana tidak sanggup untuk menanggung gajinya, sementara tidak banyak klub yang berminat pada sang striker. Jadi demi memaksa Atletico mempermanenkan sang pemain, Barcelona bersedia menurunkan mahar transfer Griezmann dari 40 juta euro menjadi 25 juta euro saja. Harapannya Atletico Madrid bisa mempermanenkan sang striker. Santiago Arias segera bergabung ke Manchester United. Manchester United dilaporkan akan mendapatkan bek kanan baru dalam waktu dekat ini. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan segera menuntaskan transfer Santiago Arias dengan status bebas transfer. Erik ten Hag ingin menjadikannya pesaing Diogo Dalot. Secara garis besar, sang bek sudah bersepakat pindah ke MU. Saat ini mereka sedang mengurus detail kontraknya. Laporan itu mengklaim bahwa dalam waktu dekat Arias sudah bisa pindah ke Old Trafford dan menjadi bagian dari Setan Merah. Cabut dari Real Madrid, Manchester United bakal tampung Marco Asensio. Marco Asensio nampaknya tidak perlu bingung kemana ia akan berlabuh di musim depan. Manchester United dilaporkan siap menampung sang winger di tim mereka.
Asensio adalah winger yang sangat berbakat, ia bisa bermain di beberapa posisi di lini serang. Itulah mengapa Erik ten Hag menginginkannya karena ia tahu pemain timnas Spanyol itu akan memberikan dampak yang bagus untuk lini serang mereka. MU semakin tertarik merekrut Asensio karena musim depan ia berstatus bebas transfer. Kritikan bos Bayern untuk Sadio Mane terlalu banyak mikir, harus arogan. Performa Sadio Mane tentu saja cukup oke jika dilihat dari sumbangsihnya sejauh ini bagi Bayern Munchen. Namun Julian Nagelsmann ternyata kurang puas dengan performa pemain asal Senegal ini. Dia mengatakan Mane harusnya bisa tampil lebih baik lagi. Salah satu caranya adalah menghilangkan kebiasaannya terlalu banyak berpikir, khususnya saat menguasai bola. Dia mengatakan Mane harus bersikap lebih arogan agar performanya jadi lebih ganas. Saya mengatakan kepadanya bahwa ia bisa lebih percaya diri, bertindak lebih arogan, kata Julian Nagelsmann. Origi cedera jelang duel Milan versus Dinamo Zagreb. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menegaskan cederanya Divock Origi tak membuat cemas dan mengatakan timnya baik-baik saja meski tak diperkuat sejumlah pemain saat lawan Dinamo Zagreb. Stefano Pioli menegaskan bahwa duel ini adalah laga yang penting bagi AC Milan. Oleh karena itulah ia berusaha mempersiapkan timnya sebaik mungkin. Ia adalah pemain yang sangat kami inginkan dan saya harap ia akan segera pulih. Tapi kami tahu ini adalah pertandingan penting dan kami mempersiapkannya dengan baik, ujar Pioli. Jurgen Klopp akui gol kudus tak masuk akal sehingga Alisson bengong saat Liverpool versus Ajax. Seusai duel melawan Ajax, pelatih Liverpool Jurgen Klopp menyadari kekurangan pasukannya. Jurgen Klopp juga ikut mengomentari soal gol Mohamed Kudus. Saking takjubnya, Klopp menyebut sepakan super keras kaki kiri Mohamed Kudus tidak masuk akal. Bahkan kiper Liverpool Alisson Becker hanya bisa bengong melihat bola tembakan Kudus masuk ke dalam gawangnya. Kami menunjukkan banyak hal bagus menghadapi lawan yang berjuang keras, namun gol dari Kudus adalah tendangan yang tidak masuk akal, ujar Klopp. Vitinha bercerita tentang proses adaptasinya di PSG. Dalam sebuah wawancaranya dengan PSG TV, Vitinha bercerita tentang proses adaptasi yang dijalaninya di Paris Saint-Germain setelah hengkang dari Porto musim panas ini. Vitinha pada awalnya sempat berpikir akan sulit untuk beradaptasi. Namun tidak seperti bayangan awalnya, ternyata semua berjalan dengan mulus. Vitinha telah membuat 8 penampilan sejauh ini untuk PSG. Adaptasi saya sangat mudah, semua pemain sangat membantu. Saya sudah bisa sejak awal berbicara dengan mereka, seperti yang saya lakukan dengan teman-teman saya yang lain, ujarnya. Marquinhos beri pujian bagi kualitas Sergio Ramos. Kapten Paris Saint-Germain Marquinhos memberikan pujian setinggi langit bagi kualitas yang dimiliki oleh rekan satu timnya Sergio Ramos. Marquinhos mengakui dirinya masih suka belajar banyak hal dari bek asal Spanyol tersebut. Di awal musim ini, Ramos berhasil menunjukkan penampilan yang mengesankan dengan mencatatkan 9 penampilan di semua kompetisi. Bahkan Ramos telah menyumbangkan 1 gol bagi timnya. Sergio adalah seorang juara, dia dalam performa yang bagus. Dia memainkan pertandingan demi pertandingan dan bermain dengan baik, ujar Marquinhos. Kalah lawan Sporting, Tottenham Hotspur dinilai ceroboh dan tak punya semangat bermain. Ex pemain Tottenham Hotspur, Germany Jenas, menilai bahwa kekalahan mantan timnya melawan Sporting CP di Liga Champions seperti mempertunjukkan kecerobohan dalam bermain. Pasukan Antonio Conte pulang dengan tanpa poin setelah mengalami kekalahan dengan skor 0-2 via gol dari pemain Sporting yang dicetak jelang bubaran laga. Jenas menilai bahwa Spurs selalu mengalami fenomena telat panas dalam pertandingan. Jenas juga menilai bahwa para pemain Spurs seperti lesu dan tidak memiliki semangat saat bermain. Mo Salah minggir dulu, Joel Matip adalah juru selamat Liverpool yang sesungguhnya. Liverpool menuai hasil positif dalam matchday kedua fase grup Liga Champions 2022-2023.
Bukan Mohamed Salah atau yang lain, bek asal Kamerun Joel Matip adalah juru selamat Liverpool yang sesungguhnya. Joel Matip mencetak gol kemenangan Liverpool pada menit ke-89. Gol Matip itu pun sekaligus membuat Liverpool meraih kemenangan perdana mereka di Liga Champions musim ini. Lesakan ke gawang Ayak itu adalah gol ke-10 Matip untuk Liverpool di berbagai kompetisi. Hebatnya lagi, 10 gol Matip merupakan penentu bagi Liverpool di berbagai pertandingan. Jadi kapten baru Manchester City, begini kata Ilkay Gundogan. Gelandang Manchester City Ilkay Gundogan menceritakan pengalamannya menjadi kapten The Citizen yang baru pada musim ini. Setelah resmi melepas Fernandinho, Manchester City lantas menunjuk Ilkay Gundogan sebagai kapten yang baru. Bukan tanpa alasan kenapa City memilih Gundogan sebagai kapten mereka yang baru. Pasalnya pemain asal Jerman itu telah berada di Etihad Stadium selama 6 musim. Secara pribadi, saya tidak memiliki rencana untuk mengubah banyak hal. Saya hanya mencoba untuk menjadi sosok pemimpin yang baik dengan memberikan contoh, ujar Gundogan. Christian Eriksen, performa Manchester United sudah oke, tetapi di 4 pertandingan terakhir yang dijalani MU menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di mana mereka mampu menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Bahkan saat ini MU yang berada di posisi kelima dengan koleksi 12 poin hanya tertinggal 3 angka dari The Gunners di pucuk klasemen. Playmaker Manchester United Christian Eriksen menilai penampilan setan merah di Premier League dalam beberapa pertandingan terakhir sudah cukup memuaskan. Tetapi Eriksen mengingatkan timnya untuk tidak cepat berpuas diri karena meyakini United masih bisa tampil lebih baik lagi. Graham Potter tak ingat kapan terakhir nonton pertandingan Liga Champions. Chelsea akan melakoni laga kedua Grup E Liga Champions musim 2022-2023 melawan RB Salzburg. Laga di Stadion Stamford Bridge, London tersebut akan menjadi debut kepelatihan Graham Potter. Potter mengaku lupa kapan terakhir kali ia menonton pertandingan Liga Champions secara langsung di stadion. Namun Potter mengaku sudah siap melakoni pertandingan kontra Salzburg. Saya tidak ingat kapan menonton Liga Champions secara langsung. Hanya saja ini momen yang tepat untuk saya menjalani debut sebagai pelatih, kata Potter. Kjaer akhirnya kembali ke performa terbaiknya bersama Milan. Setelah mengalami cedera di Stadio Luigi Ferraris Desember lalu yang mengakhiri musimnya lebih awal, Simon Kjaer kembali bermain di lokasi yang sama dalam pertandingan AC Milan kontra Sampdoria minggu kemarin. Milan News menyorot bagaimana Kjaer jelas menjadi salah satu pemain terbaik dari kemenangan 2-1 Rossoneri atas Sampdoria. Kjaer bahkan mengambil peran pemimpin yang lebih besar, khususnya saat beralih ke formasi 3 pemain bertahan. Dan tampaknya ia telah benar-benar kembali ke level permainan tinggi yang biasa dilihat fans. Juventus harap-harap cemas menanti Angel Di Maria kembali bugar. Angel Di Maria telah kembali berlatih secara parsial bersama tim kemarin, namun belum tentu memperkuat Juventus dalam laga Liga Champions. Sang penyerang tim nasional Argentina itu baru tampil 3 kali untuk si Nyonya tua pada musim ini, melewatkan 4 pertandingan lain karena cedera. Dari ketiga penampilan yang dilakoni oleh Di Maria, hanya 1 diantaranya ketika dia benar-benar memberikan dampak nyata kepada Juve, yaitu dalam kemenangan 3-0 atas Sassuolo di pekan pembuka Serie A ketika pemain berusia 34 tahun ini mencetak sebuah gol dan sebuah assist. Cedera Manuel Lazzari bikin Lazio ketar-ketir. Lazio dihantam kabar buruk setelah salah satu pemain andalan mereka, Manuel Lazzari, mengalami cedera hamstring saat timnya meraih kemenangan 2-0 atas Hellas Verona. Pihak klub masih belum mengetahui berapa lama sang defender akan menepi. Ia membuat timnya saat ini ketar-ketir dan khawatir karena fullback 28 tahun asal Italia tersebut telah menjadi salah satu pemain penting dalam skuad Maurizio Sarri. Ia telah membuktikan bahwa ia adalah opsi yang bisa diandalkan dan konsisten dari sisi kanan lini pertahanan. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs.
Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!